Minggu ini adalah minggu kesekian kita diizinkan Tuhan untuk kita beribadah di rumah. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa dimanapun jemaat gereja Bait Kudus saat ini berada, tetap ada sukacita Tuhan yang luar biasa, tetap ada damai sejahtera Allah yang dahsyat, dan tetap ada penyertaan, pengharapan Tuhan yang luar biasa. Boleh berikan kemuliaan yang terdahsyat untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kami mau mengajak jemaat gereja Bait Kudus, apapun keadaan Soro, apapun keadaan Indonesia saat ini, saya tetap mau mengajak semua jemaat yang ada di rumah. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan, kita mau bersuka cita buat Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia yang sudah mati di kayu salib, dan Dia yang sudah bangkit. Dia sudah memberikan kemenangan yang ajaib buat setiap kita. Kita mau bersorak-sorai buat Dia, karena Dia Allah yang dahsyat, karena Dia Allah yang ajaib, dan Dia Allah yang luar biasa. Haleluya! Yes! Tidak ada Allah yang lebih dahsyat dari Allah kita. Tidak ada Allah yang lebih ajaib dari Tuhan kita. Haleluya! Amin. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan berkuasa, tiada Allah. Katakan bersama, Allah mana? Amin. Allah mana? Yes. Dia kuat dan berkuasa, tiada Allah. Dia kuatkan jiwa yang dahaga, dan hilangkan dengan sukacita. Semua bersorak-sorai. Orang yang takut, sekali lagi bersama katakan, Allah mana? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Dia kuat dan berkuasa, tiada Allah. Sekali lagi dengan segenap hatiku, Allah mana? Yes. Tidak ada. Yes. Amin. Dia kuat dan berkuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan hilangkan dengan semua sorak-sorai. Segala bangsa bersorak-sorai, segala bangsa bersuka cita, karena kemenangan. Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan hilangkan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang. Sekali lagi boleh katakan, Dia puaskan jiwa yang dahaga, dan hilangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai. Amin. Akan Tuhan. Hosana. 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 Hey, berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Apapun yang kita alami saat ini, jangan pernah menghentikan, jangan pernah menghilangkan sukacita yang kita dapatkan, karena kemenangan kekalian daripada Tuhan. Luar biasa. Sekali lagi boleh berikan kemuliaan yang terdahsyat buat Tuhan kita yang hidup. Dan hari ini saya mau ajak semua jemaat gereja Bait Kudus, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia. Satu hal, apapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa kita sudah dimenangkan karena kebangkitan Tuhan. Bahwa setiap kematiannya tidak sia-sia. Dia bangkit dan membawa kemenangan kekal bagi setiap kita. Dialah kekuatan terdahsyat dalam hidup kita. Saat engkau sudah berkata tidak sanggup, angkat tanganmu dan izinkan Tuhan turun tangan, mengangkat hidupmu, membawa kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu, menggulingkan segala batu dalam hidupmu, menggulingkan segala perkara dalam hidupmu. Karena itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Hidup kita akan berkemenangan di dalam Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap lebih lagi menyembah Engkau. Kami siap lebih lagi masuk hadirat-Mu Yesus.
Karena kami tahulah kalau kekuatan terbesar dalam hidup kami Yesus, kalau pengharapan, kalau sukacita kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Engkaulah kekuatanku. Amin Yesus. Tempat perlindunganku saat badai menerpa melanda hidup kami. Satu hal yang kami tahu Tuhan, kami tidak akan goyah. Aku tak akan goyah. Dengan segenap hati katakan, aku tak akan goyah. Sebab Engkau sertaku Yesus. Terima kasih Tuhan buat setiap kekuatan yang daripada Engkaulah kekuatanku, perlindungan kami Tuhan. Saat badai menerpa setiap kami, dengan iman kami berkata, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Karena kami tahu kasih-Mu dahsyat bagi setiap kami Yesus. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Engkau yang memenuhi kerinduan dalam hati kami Tuhan. Yes, untuk menyembah-Mu Yesus. Sejauh lagi. Amin. Kami rasakan kasih-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Allah Tuhan, kekuatanku. Amin. Sukacitaku. Gereja baik kudus, nyatakan dengan segenap iman-Mu. Engkaulah kekuatanku, satu-satunya tempat perlindungan bagi kami, tempat pengharapan yang teguh bagi setiap kami, batu karang yang tidak pernah tertandingi dalam hidup kami. Dengan penuh iman dan percaya kami berkata, aku tak akan goyah Tuhan. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
setiap hari. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Perlindungan kami Tuhan. Kami percaya kami bisa bersandar penuh kepada-Mu. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu, Allah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku Tuhan. Katakan dengan segera firman-Mu, sejauh langit dari bumi Yesus. yang mengandalkan Engkau Tuhan. Diberkatilah semua yang bersandar padamu, yang mengandalkan kekuatan-Mu Tuhan. Itu kami yang percaya, itu kami anak dan-Mu Yesus. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami percaya
melihat buktinya di depan kami. Untuk kami percaya penuh pada setiap kekuatan-Mu. Untuk kami percaya penuh pada setiap kedahsyatan-Mu Tuhan. Kami percaya karena kami punya iman yang teguh di dalam Engkau. Kami percaya karena kami tahu, kami yakin bahwa Tuhan kami adalah Allah yang lebih dari sekedar sanggup untuk menyelesaikan segala perkara yang saat ini terjadi di kota ini, di bangsa kami tercinta Indonesia Tuhan. Ajar kami untuk percaya sekalipun kami belum melihat apapun di depan kami Tuhan. Ajar kami untuk tetap memegang teguh setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kekuatan kami, hidup kami sepenuhnya kami sandarkan di dalam Engkau. Di dalam pengharapan kami bersama-Mu Tuhan. Kematian-Mu di kayu salib, kebangkitan-Mu atas kematian Tuhan, menandakan bahwa kami sudah Engkau menangkan dengan luar biasa. Kami sudah menang atas segala sakit penyakit. Kami sudah menang atas segala kemiskinan. Kami sudah menang atas segala resesi ekonomi Tuhan. Ajar kami percaya, sekalipun belum terlihat apapun di hadapan kami, tapi kami berpegang teguh pada setiap janji Tuhan. Bahwa setiap orang yang mengandalkan Engkau akan mendapatkan kemenangan yang ajaib di dalam hidupnya. Terima kasih Yesus Tuhan. Kekuatanku, perlindunganku, Engkaulah Tuhan. Kekuatan di hidupku hanya kami dapat di dalam Yesus. Ku dapat di dalam-Mu. Engkau yang meneguhkan, menguatkan kami, hatiku. Tiada yang mustahil dengan segenap iman. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu Tuhan, ya dan ambil bagi setiap kami. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terdahsyat bagi Tuhan kita. Sebab Dialah Tuhan yang hidup, Dialah Allah yang benar atas segala makhluk. Terima kasih Yesus Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu Yesus. Dapat di dalam-Mu, Kau yang meneguhkan, Kau teguhkan hatiku. Sebab kami percaya Tuhan. Yes, amen. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun kami tahu firman-Mu ya dan amin dalam hidup kami Yesus. Sebab kami percaya Tuhan. Bukan karena melihat, namun kami pegang teguh setiap janji-Mu Yesus. Setiap kata-kata-Mu dalam firman-Mu, itulah kekuatan terbesar dalam hidup kami. Saya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Dengan segenap iman-Mu katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, amin, yes, digenapi di
iman, sebab ku percaya Tuhan. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, kekuatan kita, namun karena kemenangan firman-Mu kita bukan apa yang ada yang selalu terlihat oleh kasat mata digenapi kita, di hidupku. tapi kekuatan kita ada pada satu roh yang ajaib, Bukan karena tidak pernah melihat, tapi roh itu yang memampukan engkau dan saya firman-Mu melangkah terus kuat di dalam Tuhan. berubah. Sebab Ku percaya, mari angkat hati, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu makasih. yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, Makasih. bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Tetap taruh pengharapan pada satu kekuatan yang ajaib, satu kekuatan bernama Yesus Kristus Tuhan yang tidak berubah. Bersamanya kita akan cakap menanggung segala perkara, sebab roh Allah yang ada pada hidup kita lebih besar dari setiap tantangan, dari setiap kesulitan hidup yang kita hadapi hari-hari ini. Sebab roh Allah yang ada pada hidupmu akan memampukan engkau, akan membawa engkau dan saya, memberi kepadamu dan saya sepasang sayap Raja Wali, menggantikanmu dengan kekuatan Allah yang ajaib, sehingga kita berjalan tidak menjadi lelah, kita berlari tidak menjadi penat, karena kuasanya ajaib, kuasanya ajaib, kuasanya ajaib. Kita punya Allah yang hidup, kita punya Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus, dalam hari ini kami persilakan Roh Kudus-Mu menyentuh setiap roh kami, menyentuh setiap hati kami, untuk kami tidak saja melihat apa yang ada di depan, yang kelihatan oleh mata jasmania kami, seperti halnya Gehazi dan Elia. Di depan mereka banyak musuh ada di mana-mana, tetapi bersama mereka ada satu pasukan yang gagah perkasa, pasukan sorga itu mengatasi segala masalah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji Engkau kekal selamanya. Kami siap dengan firman malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sepakat, yang percaya, yang terima berkat malam hari sama-sama kita aminkan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang perkasa, Allah kita yang ajaib. Terima kasih buat seluruh tim pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya bersyukur kalau malam hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun lewat media online. Tapi saya percaya tidak akan mengurangi kasih karunia Tuhan atas hidup kita, yang sepakat katakan amin. Hidup ini hari-hari ke depan saya percaya akan semakin lebih besar tantangannya, rintangannya. Karena saya percaya
wabah yang sedang melanda kota ini, negeri ini, bangsa ini, merubah sebagian besar kehidupan perekonomian negeri ini. Semakin berat, semakin berat, semakin berat. Tapi saya percaya ketika kita taruh pengharapan kita hanya ke dalam tangan Tuhan, segalanya Allah akan menjadikan engkau dan saya cakap menanggung segala perkara. Yang percaya katakan amin. Ada seorang saudara yang berkata kepada saya, "Bos, Mas, hidup ini tambah sulit, tambah susah. PHK di mana-mana sedang mengancam." Dan dia berkata, "Batu ini sudah tambah mikir angsuran yang bejibun. Bahkan yang namanya kuping, you know kuping, telinga ini bukan saja batuk isi kepala kita yang tambah panas," dia berkata. "Bahkan telinga ini sudah tambah bebannya." Bagi Bapak Ibu Saudara yang seusia dengan saya 40 tahun lebih, harus pakai cantelan, sepasang kacamata. Tapi hari-hari ini beban kuping kita bertambah. Bertambah karena masker yang harus menutup hidung dan mulut kita. Bukan saja beban hidup kita yang semakin tambah, kuping kita pun bebannya semakin tambah. Yang kita bawa hari-hari ini, mungkin teman saya berkata, saudara saya berkata, "Wirawiri ngalor ngidul ngetan ngulon. Hanya modal popeng cap dragon." Saya bertanya, kenapa popeng cap dragon? Mumet bos, pusing mas. Hadapi hidup ini semakin sulit, semakin tidak karu-karuan. Tetapi tetaplah percaya, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Karena itulah yang akan membuat engkau dan saya cakap menanggung segala perkara. Yang sepakat katakan amin. Kepada saya diberikan sebuah judul renungan malam hari ini, bahaya dosa. Tanggal 10 April yang lalu, umat Kristiani seluruh dunia memperingati apa yang disebut Hari Jumat Agung. Hari di mana kita memperingati wafatnya Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Ada satu pertanyaan besar, sedarurat apa, sepenting apa, sampai-sampai Allah Bapa di sorga harus mengutus putranya yang tunggal, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, untuk turun ke atas muka bumi ini. Biasanya Allah cukup mengutus para malaikatnya untuk menghampiri umat pilihannya, mengingatkan, mewartakan bahwa manusia yang sudah hidup di dalam dosa, untuk hidup tetap lurus seturut kehendak firman Allah. Allah juga seringkali utus para nabinya, para rasulnya, raja-raja, untuk dipakai Allah, untuk mengingatkan manusia sebagai kepanjangan tangan Allah, untuk menjangkau setiap umatnya. Tetapi kali ini, 2000 tahun yang lalu, Allah harus turun tangan. Bahasa Jawanya harus cancot taliwondo. Turun sendiri. Untuk apa? Mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa seorang manusia bernama Yesus Kristus Tuhan, menanggalkan segala keilahiannya untuk turun bersama-sama manusia, berbaur dengan manusia, hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan segala dosa, dan pada akhirnya 33 tahun kemudian naik ke atas kayu salib menebus dosa setiap manusia. Urgensi apa? Kepentingan apa? Darurat yang seperti apa yang Allah penggali, yang Allah pikirkan? Tidak ada yang lain. Darurat itu bernama dosa. Dosa di dalam bahasa Yunaninya disebut hamartia. Hamartia berarti melenceng dari sasaran. Dosa adalah ketidaktaatan manusia akan perintah Allah. Di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17, kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-17 di sana berkata, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas,
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ketika Allah sudah menyelesaikan segala karya yang begitu indah di Taman Eden, di Taman Firdaus, Allah menetapkan satu peraturan, Allah mengundangkan satu hukum, satu tata tertib, satu perundang-undangan untuk ditaati oleh manusia ciptaannya. Satu pohon di tengah taman ini jangan pernah engkau sentuh, engkau petik buahnya dan engkau makan buahnya, sebab ketika engkau memakannya, kata Allah, ini undang-undang yang dibuat oleh Allah, engkau akan mati. Dan firman Allah di ayat-ayat yang selanjutnya mengisahkan kepada kita, pada akhirnya manusia terjebak akan kuasa iblis, terjebak pada bujuk rayu iblis yang membuat manusia memetik, memakan, dan pada akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Roma pasal yang ketiga ayat 23 berkata bahwa semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah mengakibatkan hilang di antara manusia, dan manusia mulai mengenal apa itu efek dari dosa. Manusia mulai mengenal apa itu mati. Manusia mulai mengenal apa itu usia, pembatas kehidupan manusia. Manusia mulai mengenal apa itu sakit penyakit. Manusia mulai mengenal apa itu tanah yang begitu sulit untuk diusahakan, hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan makan minum keluarga. Manusia mulai mengenal apa itu yang namanya kesombongan, mengenal apa itu namanya sakit hati, mengenal apa itu namanya iri dengki, pikiran kotor. Semua terjadi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi sekali lagi, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, supaya apa? Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berbicara tentang kasih karunia Tuhan, seringkali kita harus menyinggung apa yang disebut dengan Allah Tritunggal. Satu doktrin, satu konsep yang seringkali salah dimengerti oleh rekan-rekan kita di luar, yang mereka menganggap bahwa Allah kita tiga. Padahal firman Allah yang kita punya satu pun tidak pernah berkata bahwa Allah itu tiga. Sedikit saya menyimpang dari apa yang menjadi bahasan malam hari ini. Saya mau rindu berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang konsep atau doktrin Allah Tritunggal. Apa itu Allah Tritunggal? Sebelum kita membahas sedikit tentang Allah Tritunggal, saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sepakat bahwa Allah yang kita punya adalah Allah yang satu. Yang mengerti sepakat katakan amin. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 berkata, hai Israel, dengar, Allah itu Tuhan, Tuhan itu esa. Di dalam banyak ayat yang kita punya di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ada di dalam Yesaya pasal yang ke-44 ayat yang ke-6, 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 22. Perjanjian baru pun mencatat Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-29, Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-3, 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-4. Beberapa ayat yang saya sampaikan cepat ini berbicara tentang keesaan Allah kita. Anda mau putar balik dari Kejadian sampai Maleakhi, dari Matius sampai Wahyu, tidak ada satu kata pun yang berkata, yang berbunyi Trinitas, Tritunggal di dalam Bible yang kita punya. Trinitas atau Tritunggal adalah satu konsep, satu kesepahaman antara bapak-bapak gereja waktu itu untuk menggambarkan karya Allah yang begitu luar biasa lewat pribadi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tritunggal tidak berbicara tentang keberapaan. Tritunggal tidak berbicara tentang angka, tidak berbicara tentang bilangan, tidak berbicara tentang jumlah. Tetapi Tritunggal berbicara tentang bentuk karya Allah
untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dia utus putranya yang tunggal. Dia utus firman-Nya. Yohanes pasal yang pertama ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman diutus turun ke atas muka bumi. Ayat yang ke-14 pada pasal yang sama berkata, dan firman itu menjelma menjadi manusia. Yesus tidak diciptakan, Yesus tidak dijelmakan, tetapi firman menjelma menjadi manusia. Tetapi ingat satu hal, di dalam kemanusiaan Yesus, Yesus benar 100% manusia, manusia sejati, tapi satu-satunya manusia di muka bumi ini yang dikandung dari benih Roh Allah. Di dalam kemanusiaan Yesus tetap melekat hakikat ilahi. Markus pasal yang kedua ayat kelima berkata, ketika Yesus menyembuhkan seseorang yang lumpuh, apa yang Yesus katakan? Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Pertanyaan saya, adakah manusia mengampuni dosa? Hanya Allah yang mengampuni dosa manusia. Sepakat katakan amin. Hakikat Allah tetap nempel di dalam pribadi Yesus. Singkat kata, dia harus naik 33 tahun kemudian, naik ke atas salib. Salib yang terkutuk, kata Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Yesus harus menanggung setiap dosa manusia menjadi terkutuk. Itu sebabnya muncul kata-kata Eli, Eli lama sabachthani. Kemanusiaan Yesus ditinggalkan oleh hakikat keilahiannya. Mengapa? Allah yang kudus, Allah yang suci tidak bisa ngeblend, tidak bisa berbaur, tidak bisa campur, tidak bisa menyatu dengan apa yang namanya dosa. Sekali lagi Galatia 3 ayat 13 berkata, orang yang tergantung di atas kayu salib itu terkutuk. Yesus menjadi terkutuk menanggung segala dosamu dan dosaku. 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, dan dia dibunuh di dalam kemanusiaannya. Jadi ketika orang bertanya, orang berkata, Tuhannya wong Kristen kok mati? Mboten. Yang mati adalah 100% kemanusiaan Yesus. Tetapi saya mau jaminkan diri saya, sekalipun di dalam kemanusiaannya, darah yang Yesus punya adalah darah yang suci, darah yang halal, tanpa perlu surat sertifikasi halal dari MUI. 100% darah Yesus clean, clear, kudus, suci, sehingga darahnya layak menebus manusia dari dosa. Dan ketika dia menyelesaikan misi sorga, misi penyelamatannya, dia harus naik ke sorga, kembali ke rumah Bapa. Yohanes 14 dan Yohanes 16 berkata, aku akan minta kepada Bapa untuk mengutus roh penghibur, Parakletos itu. Dan janji itu ditepati 50 hari selepas Yesus bangkit. Itu sekelumit kisah tentang Trinitas. Sekali lagi, Trinitas tidak berbicara tentang keberapaan, tidak berbicara tentang angka, tidak berbicara tentang jumlah, tapi Trinitas adalah karya Allah yang luar biasa bagimu dan bagiku yang sepakat katakan amin. Kembali ke topik bahasan kita. Dosa itu yang mengakibatkan Allah harus turun ke atas muka bumi. Dan akibat dosa, ada banyak hal harus manusia hadapi hari-hari ini. Efek, impact, pengaruh buruk, pengaruh yang begitu merusak ada di dalam dosa. Dan malam hari ini kita akan belajar hanya 2 hal. Ada banyak hal yang terjadi yang mengakibatkan manusia menerima efek dari dosa, tetapi malam hari ini mengingat waktu, kita hanya akan membahas 2 hal tentang akibat dari dosa. Akibat dosa yang pertama adalah
dosa itu merendahkan manusia. Dosa itu merendahkan derajat manusia. Pada mulanya manusia diciptakan segambar dengan Allah. Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Di sana berkata, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kudus, suci, sempurna, itulah engkau dan saya. 1 Tesalonika 4 ayat ke-7 berkata, sejatinya kodratmu, kodratku, kitohmu, dan kitohku adalah dipanggil Allah untuk melakukan pekerjaan yang kudus. Bukanlah pekerjaan yang cemar, tetapi sekali lagi, karena dosa, manusia harus kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dari dosa adalah maut. Dan akibat pertama yang kita pelajari malam hari ini, manusia derajatnya hancur, turun akibat dosa. Kita buka di dalam Injil Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-20. Kita akan baca saja sampai ayat yang ke-7 dengan judul perikop, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskan dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat, simak baik-baik, untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlari ia mendapatkannya lalu menyembah, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanku dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku. Dikisahkan, Yesus dan murid-muridnya berlayar melintasi Galilea, sampailah ke sebuah daerah bernama Gerasa, daerah yang terpisah dari pemukiman orang-orang Yahudi pada umumnya. Di sana ada komunitas orang-orang yang menggembalakan babi, satu binatang yang najis bagi tradisi orang-orang Yahudi. Tiba-tiba ketika Yesus ada di Gerasa, muncullah seorang laki-laki yang dirasuk roh jahat. Roh jahat di dalam terjemahan yang lain, di dalam terjemahan King James Version, berarti unclean spirit. Roh yang kotor, tidak bersih. Dan di dalam New English Version, kata kerasukan ini disebut juga dengan evil spirit, roh setan. Setan sudah mengubah orang normal menjadi abnormal. Setan sudah membelenggu, mengikat orang yang normal menjadi abnormal. Bahkan lebih jauh, Injil Markus berkata pada ayat yang keempat, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya.
Kata menjinakkan dalam bahasa Yunani berarti damaso. Damaso seringkali dipakai istilah ini untuk menjinakkan, bukan menjinakkan manusia, tapi menjinakkan binatang liar, hewan liar, supaya jinak diupayakan sekuat tenaga dengan istilah damaso, supaya hewan itu menjadi jinak, tunduk taat pada tuannya. Orang yang najis hidupnya dibelenggu oleh dosa, unclean spirit, diikat oleh kuasa dosa, derajatnya jadi rendah, serendah binatang hewan liar. Akibat dosa, akibat dosa, akibat dosa. Singkat cerita, Allah usir seluruh roh setan, roh iblis, roh jahat yang ada pada tubuh si pria ini, si lelaki. Allah pindahkan seluruh roh yang bernama legion itu ke 2000 babi, sehingga babi-babi itu nyemplung ke dalam jurang, nyemplung binasa di atas danau Galilea. Pesan kuat apa yang rindu Allah sampaikan kepada kita sekalian malam hari ini? Satu jiwa lebih berharga dari harta dunia, sebesar, sehebat, seberharga apapun harta dunia, tidak sebanding dengan satu jiwa di hadapan Allah. Engkau dan saya berharga di hadapan yang sepakat, katakan amin. Engkau dan saya berharga di hadapannya. Satu jiwa nilainya jauh daripada isi dunia ini. Yang kedua, yang terakhir, akhirnya dosa menyeret manusia pada kebinasaan kekal. Bahaya terbesar dari dosa yang harus dihadapi oleh setiap manusia jika tidak mau bertobat dari dosanya adalah berhadapan dengan murka Allah yang menyala-nyala. Buka bersama-sama Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Keselamatan yang Tuhan beri, penebusan dosa yang Tuhan beri, free, gratis, cuma-cuma. Tetapi ketika ada orang yang bertanya, apakah keselamatan yang Tuhan beri atas hidup manusia itu kekal, abadi? Jawabnya mboten. Jawabnya tidak. Keselamatan itu bisa hilang, keselamatan itu bisa musnah, keselamatan itu bisa sia-sia. Ketika apa? Firman Tuhan berkata, ketika kita tidak taat kepada manusia. Filipi pasal 2 ayat yang ke-12 berkata, karena itu tugasmu dan tugasku hari-hari ini menjaga keselamatan yang Tuhan sudah beri dengan takut dan gentar. Yang sepakat katakan amin. Sekali lagi, keselamatan itu gratis, cuma-cuma Tuhan berikan bagimu dan saya. Tetapi kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Seperti halnya engkau dan saya memegang sebuah gelas kristal yang berharga jutaan rupiah, berharga begitu mahalnya. Ketika kita harus membawanya, kita akan bawa itu gelas kristal dengan hati-hati. Jangan sampai gelas kristal yang kita punya itu terantuk benda yang keras, barang yang keras, sehingga bentet, bentet, retak, cacat. Kita bawa sedemikian rupa, hati-hati. Supaya apa? Barang yang berharga itu tetap terselamatkan. Barang yang berharga yang mau kita bawa ke suatu tempat, tiba di tempat tidak cacat, tidak kurang suatu apapun. Demikian juga halnya denganmu dan denganku hari-hari ini.
bawa hidupmu dan bawa hidupku sehati-hati mungkin. Kita masih hidup di dalam tubuh jasmaniah ini. Selama nafas masih berembus, selama darah masih mengalir, yang namanya dosa masih terus mengintai hidupmu dan hidupku. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Kita tidak tahu kapan mata kita akan terpejam untuk selama-lamanya. Firman Tuhan berkata pada 1 Tesalonika, kedatangannya kali kedua bukan yang dicari harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, pangkatmu, tapi yang dia cari hidupmu yang terpelihara sempurna. Kedatangan kali yang kedua tidak saja berbicara nanti revival, tapi kedatangannya yang kali yang kedua juga berbicara ketika mata kita terpejam untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika maut menjemput, adakah iman di hatimu dan hatiku? Adakah kekudusan, roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna? Pertanyaan itu tertuju pada engkau dan saya. Sekali lagi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kesimpulannya, saya undang petugas mimbar untuk bisa bersama-sama kembali melayani kita. Kesimpulannya, itu sebabnya Yesus anak domba Allah harus turun ke dunia. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepadanya tidak mengalami murka Allah atas dosanya. Karena Yesuslah menanggung murka Allah ketika ia menggantikan kita tersalib di atas Golgota. Dosa membuat hari-hari ini hidup kita semakin sulit. Tetapi sebagai orang percaya, kita yang sudah ditebus dari dosa, mari kita arahkan iman kita, pengharapan kita hanya kepada satu nama, namanya Yesus. Saya tidak tahu apa yang menjadi problem masalahmu hari ini, kesusahanmu hari-hari ini, atau mungkin dosa yang kau kerjakan hari-hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk kau sujud di hadapannya. Pertama-tama minta ampun padanya, karena Yesus menyucikan hidupmu dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mungkin ada ganjalan antar suami istri, orang tua dengan anak, atau sebaliknya. Bereskan, karena firman Allah dalam Yesaya berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinga Allah kurang peka untuk mendengar setiap doa-doa kita, tapi yang menjadi penghalang antaramu dan Allah adalah dosa-dosa dan kesalahan. Saya beri waktu bagi Bapak Ibu Saudara. Mari minta ampun di hadapan hadiratnya. Apapun itu, Dia Allah yang setia. Kata 1 Yohanes, ketika kita minta ampun dengan segenap hati, semerah kirmisi dosamu, Dia ubah seputih salju. Karawas syakara walataka syakara labalas syakara walataka sikira laya. Shikira labalataka syandara lamalataka. Ini doa kami Bapa, ini doa kami sujud di altar. Ampuni segala setiap dosa kami Bapa. Roh Kudus menjamah kami, menjamah seluruh umat-umatmu dimanapun mereka berada hari-hari ini Bapa. Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau kekuatan kami. Darahmu menyucikan kami, darahmu menyucikan kami, darahmu membereskan kami, mentahirkan kami. Sama-sama mari katakan,
sujud di hadapannya. Mari Bapak Ibu Saudara dari rumah masing-masing naikkan syukurmu, naikkan syukurmu di hadapan hadiratnya. Dia bebaskan kita, bebaskan hidupmu dan saya. Dia ubah hidupku, bagi hatiku. Kami percaya sesuatu pasti terjadi. Kami percaya pemulihan sedang bekerjakan atas setiap kami Bapa. Apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah kami minta, Tuhan sediakan, Tuhan berikan bagi kami hari-hari ini. Lebih besar, lebih dahsyat dari apa yang mampu kami doa dan minta di hadapan hadirat Bapa. Kami bersyukur buat Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini firman-Mu yang menegur buat kami. Ada dosa yang hari ini harus kami bereskan di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Kami bersyukur untuk segala kasih-Mu Tuhan. Tanpa Engkau mati di kayu salib, maka melekat dalam hati kami dosa ini Tuhan. Terima kasih buat apa yang Kau telah kerjakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Kita diberkati Tuhan pada hari ini. Dan terima kasih buat Pak Rudi Yanto yang telah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri hari ini, mari kita perkatakan kata-kata iman kita, ya. Ingat kata-kata iman kita, tahun 2020, tahun kesehatan, tahun kecukupan, tahun kelimpahan, dan tahun penuaian. 1, 2, 3, katakan. Tahun 2020, tahun kesehatan, tahun kecukupan, tahun kelimpahan, dan tahun penuaian. Amin. Saya percaya itu akan terjadi bagi jemaat Tuhan, ya. Saya percaya, dan kita hari ini menyambut jemaat yang berulang tahun, ya. Ya, nama-namanya ada di layar, ya. Kami akan menyambut dengan sebuah pujian. Mari Mas. Ulang tahun kami ucapkan.
Ya, kita tetap dalam suasana hari ini kita tetap berdoa, kita tetap menaikkan ucapan syukur. Jangan mengeluh di rumah, ya. Tetap kita mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita dan kita tetap isi dengan hati kita dengan penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita akan akhiri ibadah kita. Kira apa kata kasih, kira kata. Kira maka kata kala kata. Kira bala masih kala bala kira bala. Ucap syukur Tuhan. Kira makasih kira kata kasih kira kata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat tangan. Terpujilah Engkau Tuhan. Diberkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami tidak perlu takut, kami tidak perlu gelisah. Kami punya Tuhan yang hidup, yang memberkati kami. Memberkati kami di ladang, memberkati kami dimanapun Tuhan. Engkau memberkati kami, Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami Tuhan. Kami bersyukur dan percaya hanya dalam nama berkat anugerah Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami mintakan semua berkat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.